kata dari hum. Kalau hum mereka laki-laki, kalau hunna mereka perempuan. Hunna dhamiru jam'il ghaibi al-mu'annatsil akili. Hunna itu maknanya dhamir kata ganti untuk jamak lebih dari 2. Al-ghaib yang atau orang ketiga, kata ganti orang ketiga, mu'annas perempuan, al-akil yang berakal. Makanya diterjemahkan dengan mereka perempuan. Contohnya man haula'i, siapa mereka ini? Hunna mudarrisatun, mereka ini atau mereka para guru. Aina jumalauki, di mana teman-temanmu? Hunna fil mahja'i, mereka di asrama. Man haula'i, siapa mereka ini? Ahunna abna'uki, apakah mereka ini anak-anakmu? La hunna banatu akhi, bukan, mereka itu anak-anak atau putri-putri saudaraku. Aina talibatul jududu, di mana para murid perempuan yang baru? Ba'duhunna fil fasli, sebagian mereka di kelas, wa ba'duhunna indal mudirati, dan sebagian mereka yang lain di kepala sekolah. Ini pembahasan ini hampir sama dengan hum, mereka. Bedanya kalau hunna ini mereka untuk perempuan, kalau hum untuk laki-laki. Semoga dapat dipahami. Kemudian ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis, tak ta'nis itu adalah harfun sakinun yattasilu bil fi'li. Tak ta'nis itu huruf sukun, huruf yang sukun. Yattasil bil fi'li, yang bersambung dengan fi'ilnya atau kata kerjanya. Wa yadullu ala annal fa'ila mu'annas. Nah, ini menunjukkan, tak ta'nis ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya, pelakunya itu mu'annas, perempuan. Fi'il diberi tak ta'nis itu menunjukkan bahwa setelahnya itu adalah pelaku perbuatan, yakni perempuan. Contohnya kharajat Fatimah, tuh telah keluar Fatimah. Perhatikan, kharaja telah keluar. Di situ ditambahi tak ta'nis atau tak sukun. Itu menandakan setelahnya pelakunya itu perempuan. Siapa di sini? Fatimah, tuh. Lihat, perempuan, Fatimah. At-talibatu jalasat fil fasli. At-talibatu murid perempuan itu jalasat duduk fil fasli di kelas. Kemudian dahabat Zainabu ilal madrasati. Dahabat pergi, ada tak ta'nis, makanya nanti fa'ilnya atau pelakunya itu perempuan. Siapa? Zainabu, Zainab ilal madrasah, ke sekolah. Dahabat Zainabu ilal madrasah, Zainab pergi ke sekolah. Kemudian Khadijah itu dahabat, Khadijah dahabatlah pergi. Karena Khadijah perempuan, makanya di situ dikasih tak ta'nis pada dahabat. Kemudian berikutnya pembahasan yang selanjutnya adalah nun niswah. Nun niswah adalah dhamir lil mu'annasil akili yattasilu bil fi'li wa huwal fa'il. Nun niswah adalah dhamir atau kata ganti lil mu'annas untuk perempuan al akil yang berakal. Yattasilu bil fi'li. Nun niswah ini selalu bersambung dengan fi'il atau kata kerjanya. Wa huwal fa'il, dan nun niswah ini di dalam kata itu menjadi fa'ilnya, atau dialah fa'ilnya. Contohnya at-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter perempuan itu keluar mereka dari rumah sakit. Ini terjemahan secara letterlek atau kata per kata. Dokter-dokter perempuan itu keluar mereka dari rumah sakit. Nah, kharaja aslinya kharaja, setelah keluar kemudian bersambung dengan nun niswah atau nun untuk perempuan atau nun yang menandakan perempuan jamak. Nah, ketika disambung kharaja, jimnya disukun, kharajna. Kemudian contoh yang lain, at-talibatu jalasna fil fasli. Para murid perempuan duduk di kelas. Al-mudarrisatu dahabna, para guru perempuan dahabna pergi. Nah, jadi nanti kalau ada pelaku, ternyata pelakunya itu perempuan banyak, maka fi'il yang digunakan adalah fi'il yang bersambung dengan nun niswah. Jadi nanti setiap kata ganti itu memiliki dhamir masing. Maksudnya setiap kata ganti itu memiliki bentuk fi'il atau bentuk kata kerja masing-masing dengan tambahan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yakni ulaika. Masih di bab ke-13, pelajaran Durusul Lughah jilid yang pertama. Ulaika ismu isyaratin lil jam'i al-ba'idil akilil mudzakkari wal muannas. Ulaika kata tunjuk
untuk jamak yang jauh berakal baik laki-laki maupun perempuan, kata tunjuk, sehingga kita dari ta'rif ini terjemahkan mereka itu karena kata tunjuk untuk jamak berakal dan juga jauh, makanya kita katakan mereka itu. Ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk kata tunjuk yang dekat tapi jamak itu haulai. Nah, seperti pembahasan kita sebelumnya, haulai rijalun. Haulai rijalun, mereka ini para lelaki. Haulai nisaun, mereka ini para perempuan. Sedangkan untuk yang jauh, jamak jauh, ulaika rijalun, mereka itu para lelaki. Ulaika nisaun, mereka itu para perempuan. Man ulaika atau man ulaika rijalu tiwalu, siapa mereka itu para lelaki yang tinggi, hum atibau, mereka adalah para dokter. Kemudian contoh untuk perempuan, man ulaika nisa'u tiwalu, siapa mereka itu perempuan yang tinggi atau para perempuan yang tinggi, hunna tabibatun, mereka itu para dokter perempuan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kata tunjuk al-asma'ul isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat itu ada yang untuk mufrad, mudzakkar atau laki-laki, berakal dan tidak berakal. Yakni hada, contohnya hada rajulun, ini seorang laki-laki, hada kitabun, ini sebuah buku. Kemudian kalau kata tunjuk untuk dekat yang mufrad, kemudian mu'annas, al-akil wa ghairul akil, mufrad mu'annas, kata tunjuk yang dekat, berarti ini. Bahasa Arabnya hadihi, contohnya hadihi imra'atun, ini seorang perempuan, hadihi sayyaratin, ini sebuah mobil. Alam. Kemudian kata tunjuk untuk yang jamak mudzakkar dan berakal, jamak mudzakkar berakal, yakni haula'i rijalun, contohnya. Ini untuk yang qarib ya, dekat. Mereka ini adalah para lelaki. Jadi nggak bisa haula'i ini digunakan untuk benda mati. Selain yang berakal tidak bisa. Sedangkan untuk yang mu'annas, ini kata tunjuk dekat untuk jamak mu'annas berakal, haulai juga, contohnya haulai nisaun, mereka ini para perempuan. Nah, itu untuk kata tunjuk yang dekat. Adapun yang jauh, intinya sama, cuman bedanya dekat dengan jauh, dengan pembahasan di atasnya ini tadi. Kata tunjuk untuk yang dekat. Kalau untuk yang jauh, karena hampir sama tentunya, dia itu yang pertama pembahasannya untuk kata tunjuk mufrad mudzakkar yang berakal maupun yang tidak berakal. Dzalika, contohnya dzalika rajulun, dia itu laki-laki. Dzalika kitabun, itu buku. Kemudian kalau yang untuk mu'annas, mufrad mu'annas berakal dan tidak berakal, yang berakal tilka imra'atan, itu perempuan. Seorang perempuan, tilka sayyaratan, itu sebuah mobil. Kemudian kata tunjuk untuk yang jauh, jamak mudzakkar akil, contohnya ulaika rijalun. Jamak muannas akil, contohnya ulaika nisaun, mereka itu para lelaki dan mereka itu para perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yakni asmaul mausulah, kata-kata sambung. Al asmaul mausulah, al mufrad, ini kata isim mausul yang mufrad mudzakkar berakal maupun tidak berakal. Contoh, at-talibul ladzi dhahaba min Libya, contohnya ini yang berakal. At-talibu murid alladzi, yang dhahaba min Libya, pergi dari Libya. Ini untuk yang berakal. Kemudian kata sambung ini bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Contohnya al-kitabul ladzi ma'aka kitabi, buku yang bersamamu itu adalah bukuku. Buku yang bersamamu itu adalah
bukuku. Nah, jadi untuk yang kata sambung untuk laki-laki itu adalah alladzi, yang artinya yang. Ini untuk yang berakal maupun yang tidak berakal, tunggal atau satu saja. Makanya murid itu satu, buku itu juga satu. Kemudian untuk yang muannas tunggal, untuk yang perempuan tunggal, mufrad muannas akil wa ghairul akil, baik berakal maupun tidak berakal, pakainya allati. Contohnya at-talibatul lati dhahabat minas Sudan, pelajar putri allati yang, nah perempuan pakainya allati. Dhahabat minas Sudan, yang pergi dari Sudan. Nah, seperti itu. Atau kalau untuk yang benda, al-haqibatul lati ma'aka haqibati. Al-haqibatu tas allati yang ma'aka bersamamu itu, haqibati adalah tasku. Jadi semoga dipahami penggunaan allati dan allati di sini. Dia kata sambung menyambungkan kalimat. Atau di dalam bahasa kita kadang diartikan yang ya ini untuk yang mufrad tunggal. Kemudian sebagai tambahan faedah, penggunaan haulai dan ulaika. Haulai contohnya haulai rijalun wa nisaun. Haulai mereka ini, rijalun para lelaki, wa nisaun dan para perempuan. Ini betul penggunaannya. Atau ulaika rijalun wa nisaun, mereka itu para lelaki dan para perempuan. Kemudian haulai dan ulaika ini kata tunjuk untuk yang jamak, untuk yang berakal saja. Adapun yang tidak berakal tidak masuk kategori ini, tidak bisa menggunakan haulai dan ulaika. Makanya salah ketika orang mengatakan haulai kutubun, mereka ini buku-buku, ini salah. Atau ulaika kutubun, mereka itu buku-buku, ini salah juga. Semoga dapat dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai bab yang ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.